Shalom, selamat pagi semuanya, baik melalui live streaming maupun yang ada di sini. Sebagai orang percaya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus yang karena penyertaannya kita bisa berkumpul pada ibadah tunas remaja untuk ketiga kalinya. Sahabat remaja yang di rumah maupun yang hadir pada hari ini, marilah kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi dari bagaikan bejana siap dibentuk. Dan pada pengulangan yang kedua, sahabat remaja dimohon untuk berdiri untuk menerima ibadah pembuka. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang tiada pernah berhenti dalam hidup kami. Ada begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami sampai pada hari ini.
Kami berterima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Hari ini kami sudah diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki kami untuk berada dalam hadirat-Mu saat ini. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati segenap adik-adik tunas remaja yang hadir pada saat ini di tempat ini. Biarlah ya Tuhan Engkau terus menyertai, membimbing, menuntun dan memelihara kami. Begitu pula ya Tuhan dengan adik-adik yang masih belum sempat hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Mereka yang menyaksikan tayangan ini di rumah, biarlah Engkau juga memperlengkapi mereka. Engkau memberkati hidup mereka, melimpahi mereka dengan sukacita. Persiapkan hati kami ya Tuhan untuk menerima firman-Mu, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelum memasuki pembacaan Alkitab yang akan dibacakan oleh teman kita Bulan, marilah kita sama-sama menyanyikan pujian Bapa yang Kekal. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan 39 dengan perikop Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit, yang kerasukan setan. Maka berkemukalah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Yesus mengajar di kota-kota lain. Pagi-pagi, benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana.
Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktunya menemukannya. Mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadah mereka dan mengusir setan-setan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Sekarang kakak akan mengajak kita semua untuk membuka Alkitabnya masing-masing. Buka kitab Perjanjian Baru, Lukas pasal 2, ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Kita Perjanjian Baru, Lukas pasal 2, ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur satu kesempatan lagi Engkau berikan bagi kami. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin membaca, merenungkan bersama tentang firman-Mu bagi kami hari ini. Biarlah Engkau memberkati hati kami, telinga kami, sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kelak Tuhan, kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Amin. Sudah ketemu semua, Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Di bawah judul Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Kakak ajak adik-adik yang di sini dan juga adik-adik yang di rumah supaya kita bisa membaca Alkitab ini secara bergantian. Kakak bacakan dulu ayat yang ganjil, kemudian adik-adik mengikuti untuk membacakan ayat yang genap. Yesus pada umur 12 tahun dalam Bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapa-Ku?" Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka.
dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Terima kasih adik-adik semua. Hari ini kakak akan berbagi dengan adik-adik yang di sini maupun yang ada di rumah. Di sini dikatakan judulnya Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Yesus ketika itu dia pergi bersama orang tuanya, bersama keluarga dan sanak saudaranya. Dia pergi ke Yerusalem. Di sana mereka merayakan Paskah, itu adalah acara rutin tahunan yang mereka lakukan. Mereka pergi ke sana dan merayakan Paskah. Lalu Yesus turut bersama keluarganya, bersama Maria dan Yusuf juga pergi ke sana. Lalu apa yang mereka lakukan di sana? Tuhan Yesus pada saat itu dia masuk ke dalam bait Allah. Tadi sudah diceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia berada di dalam bait Allah. Yang Yesus lakukan di sana, dia mendengarkan perkataan dari ahli-ahli Taurat. Selain dia mendengarkan, Yesus juga bertanya kepada ahli-ahli Taurat. Ini adalah satu lambang kerendahan hati Yesus. Meskipun dia tahu bahwa dia adalah seorang anak Allah, dia adalah seorang juru selamat nantinya. Tetapi dia tetap memiliki kerendahan hati. Dia tetap bertanya kepada ahli-ahli Taurat dan dia juga memberi jawab. Tuhan Yesus melakukan diskusi di dalam bait Allah. Lalu ketika sampai waktunya untuk keluarganya kembali ke tempat asal mereka, Maria dan Yusuf dan saudara-saudaranya, teman-teman dan tetangganya mereka ingin kembali. Lalu di perjalanan Yusuf dan Maria tidak melihat Tuhan Yesus. Mereka tidak menemukan Yesus ada di mana. Mereka tidak menemukan Yesus dalam rombongan mereka tadi. Lalu di mana Yesus? Akhirnya Maria dan Yusuf memutuskan kembali ke Yerusalem. Dan mereka mencari Yesus di sana. 3 hari lamanya mereka mencari Yesus dan akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke bait Allah. Dan apa yang mereka temukan di sana? Ternyata Yesus masih berada di dalam bait Allah. Yesus gak pergi kemana-mana, Yesus tetap berada di sana. Lalu Maria dengan menemukan Yesus dia senang sekali, dia bergembira. Aduh nak, kenapa kamu melakukan hal ini kepada kami? Ayahmu sangat khawatir, ibu juga sangat khawatir. Siapa yang tidak khawatir ketika tidak menemukan anak-anaknya bersama dengan mereka? Orang tua pasti khawatir dan itu juga yang dialami oleh Maria. Lalu Yesus berkata, gak usah khawatir karena aku berada di dalam rumah Bapakku. Gak usah khawatir, aku harus berada di dalam rumah Bapakku untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah diberikan oleh Bapakku kepadaku. Jadi tidak usah khawatir. Tapi adik-adik, Yesus meskipun dia memang harus berada di dalam bait Allah itu, dia tidak memaksakan kehendaknya. Dia adalah seorang anak posisinya. Dia pada saat itu lahir sebagai manusia biasa, dia anak dari Maria dan juga Yusuf. Dia tidak mau memaksakan kehendaknya, dia tidak mau egois. Dia tetap menaati ayah dan ibunya. Dia memutuskan untuk tetap mengikuti Maria dan Yusuf kembali ke kota mereka, ke Nazaret. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini memberikan 2 teladan yang kakak temukan di cerita ini. Ada 2 teladan yang bisa kita teladani dari sosok Yesus. Yang pertama, Yesus tadi
dia berada di dalam bait Allah. Dia bertanya, dia menjawab. Dia belajar tentang firman Allah meski dia tahu bahwa dia adalah anak Allah. Kita dapat belajar mengenal firman Allah seperti yang Yesus lakukan. Kita bisa melayani orang dengan baik kalau kita juga mengerti firman Allah. Lalu gimana Kak? Kami kan masih muda. Kami memiliki keterbatasan yang sangat banyak sekali tentang firman Allah. Lalu bagaimana kami bisa mengerti? Bisa. Tuhan memakai umatnya. Pasti dia juga memperlengkapi umatnya. Lakukan sama seperti yang Maria lakukan. Maria melakukan apa? Di ayat yang ke-51, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Ini teladan yang Maria berikan untuk kita. Kita bisa meneladani itu. Sesuatu yang masih belum bisa kita pecahkan, kita masih belum mengerti tentang firman Allah yang lebih luas, simpan dalam hatimu. Jangan lupakan, simpan dulu dalam hatimu. Kelak, sesuai dengan pertumbuhan imanmu, kamu pasti akan mengerti. Karena Tuhan pasti memperlengkapi kita. Dia sudah pilih kita sebagai anak-anaknya, dia pasti memperlengkapi kita pula. Dengan demikian kita bisa melayani Tuhan dengan baik, kita juga bisa melayani sesama kita dengan baik. Lalu teladan yang kedua yang bisa kita lihat dalam cerita ini, kita dapat belajar menaati Allah dengan menaati orang tua kita. Kita belajar menaati Allah. Bagaimana kehidupan Yesus pada saat itu? Iya, yang pertama, Yesus taat sebagai anak Allah. Dia taat kepada Bapaknya. Dia berada dalam rumah Bapaknya. Dia juga belajar tentang firman Allah dari ahli-ahli Taurat. Imannya terus bertumbuh. Dia terus diberkati oleh Allah. Itu posisi dia sebagai anak Allah. Lalu bagaimana ketika Yesus berlaku sebagai anak seorang manusia biasa? Anak dari Maria dan Yusuf. Dia tetap menaati orang tuanya. Dia tidak egois untuk bertahan di Yerusalem. Dia bisa saja, Ibu, tempatku di sini. Dia bisa saja berkata seperti itu. Aku tidak mau mengikuti kalian. Bisa dia berkata seperti itu. Tetapi dia tidak melakukannya. Karena dia mengingat bahwa dia adalah anak manusia biasa. Dia harus menaati orang tuanya. Akhirnya apa? Dia memutuskan untuk mengikuti orang tuanya. Dan di sana pun ketika dia mengikuti orang tuanya, Yesus terus bertumbuh secara iman dan pengharapan. Dia terus bertumbuh dan bertumbuh sehingga kehidupan Yesus semakin diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, ingat dua hal tadi yang bisa kita teladani dari cerita Alkitab ini. Yang pertama, kita dapat belajar dan mengenal firman Allah supaya kita bisa melayani Dia dengan lebih baik. Dan yang kedua, kita dapat belajar menaati Allah melalui menaati orang tua kita. Yesus yang adalah anak Allah, dia juga menaati orang tuanya. Lalu bagaimana dengan kita? Anak-anak manusia yang biasa, yang lemah, yang memiliki berbagai kekurangan. Haruskah kita tidak menaati orang tua kita? Tidak. Kita harus menjadi anak yang taat kepada orang tua kita. Taat kepada Allah, iya. Taat kepada orang tua, iya. Kedua hal ini tidak boleh kita tinggalkan dalam hidup kita, supaya hidup kita terus diberkati Tuhan. Yang ingin hidupnya diberkati Tuhan mulai hari ini, lakukan hal ini adik-adik. Taat kepada Allah dan taat kepada orang tua kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali bahwa sebagai anak Allah,
Kami harus taat kepadamu. Kami harus belajar lagi tentang firman Allah. Supaya kami bisa melayani Engkau dengan baik. Kami bisa melayani sesama kami dengan baik. Tuhan Yesus, Engkau juga mengingatkan kami sebagai anak Tuhan. Kami harus taat kepada orang tua kami. Engkau sudah memberikan contoh, Engkau sudah memberikan teladan yang luar biasa bagi kami hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sudah mengungkapkan kebenaran dalam firman-Mu hari ini. Tuhan Yesus, firman-Mu begitu luar biasa mengingatkan kami sebagai posisi kami sebagai anak-anak. Meskipun kami kecil lemah di hadapan Tuhan, tapi Tuhan kami yakin dan kami percaya ketika kami memberi diri kami ya Tuhan kepadamu, pasti Engkau memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu. Tuhan Yesus, biarlah ya Bapa, dengan pengertian kami yang terbatas tentang firman-Mu ini, biarlah ya Tuhan Engkau terus memperlengkapi kami. Kami ingin mencintai setiap firman Tuhan yang Kau taburkan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati kami semua, adik-adik seksi pelayanan remaja Palangka 1. Biarlah Engkau terus memberkati kami, memperlengkapi kami semua. Hari ini adik-adik yang datang di tempat ini semakin bertambah. Minggu depan ya Tuhan kami berdoa semoga semakin bertambah lagi. Biarlah Tuhan adik-adik yang mengikuti siaran kami pun terus bertambah hari demi hari. Kami memang tidak membutuhkan kuantitas Tuhan. Tetapi biarlah bersama dengan kuantitas itu kualitas iman dan pengharapan kami pun terus bertambah. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga memperlengkapi adik-adik ini semua dengan segala talenta yang mereka miliki saat ini ya Tuhan. Supaya mereka boleh turut melayani Engkau, mereka boleh turut melayani sesama mereka. Bahkan mereka turut melayani orang-orang yang mereka kasihi dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kedua orang tua kami ya Tuhan. Baik yang saat ini berada dekat dengan kami maupun yang jauh dari kami Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati mereka, melimpahi mereka dengan berkat dan sukacita dalam hidup mereka. Berkati tugas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Dalam membimbing, menuntun dan memelihara kami sebagai anak-anak-Nya. Tuhan Yesus, biarlah Engkau juga memberkati cita-cita yang sudah kami impikan. Biarlah ya Tuhan Engkau melimpahkan kuasa-Mu, memberikan kami senantiasa kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak-anak dengan baik. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Biarlah minggu depan kami boleh berkumpul kembali dengan teman-teman kami yang lain untuk bersama-sama bersekutu, untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan terus mencari kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus, biarlah ya Bapa, kami menyerahkan hidup kami, keberadaan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan, sempurnakanlah doa kami ini sesuai dengan doa yang sudah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari teman-teman kita mendengarkan puji-pujian dari Tunas Remaja dengan judul Yesus Jurumudiku.
padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu. Ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan bergelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku tak akan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau juru mudiku. Ku tak akan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Sebelum kita menyerahkan semua persembahan kita, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, kali ini di tempat ini kami ingin memberikan persembahan kami. Berkati kami Tuhan yang ingin memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dari sekarang hingga saatnya nanti. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan menyanyikan lagu Berlimpah Sukacita di Hatiku. Di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Di hatiku berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari kita menutup ibadah tunas remaja kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan lagu Ku Berbahagia sampai bait yang kedua.
Dan pada bait yang kedua, kita diundang untuk bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Bersertaku, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku memuji Yesus selamanya. Adik-adik yang kami kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, juga adik-adik kami yang berada di rumah dan yang mengikuti acara ibadah ini secara live, kami mengundang kita semua yang di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan pada ibadah hari ini. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.
Tuhan Yesus memberkati ibadah kita pada Tunas Remaja minggu ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati, dan sekali lagi kami tetap untuk mengundang adik-adik semua, teman-teman Tunas Remaja yang masih ada di rumah dan dimanapun berada, terutama Gereja Zerubabel, Gereja Kaisarea, Gereja Sangkakala dan Hosana, teman-teman semua untuk bisa hadir pada ibadah yang akan dilaksanakan minggu yang akan datang di Gereja Hosana pada pukul 8 pagi. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati. Amin.